Seorang anak perempuan yang masih duduk di bangku SD diduga menikam ibu kandungnya sendiri hingga tewas di rumahnya yang terletak di Medan Sunggal, Kota Medan pada Rabu 10 Desember 2025. Kejadian bermula saat korban sedang tidur bersama kedua putrinya di lantai 1, sementara sang suami berada di lantai 2. Terdengar teriakan anak pertama, sang suami yang mengecek melihat istrinya bersimbah darah dengan 20 luka tusukan. Berdasarkan keterangan suami, korban sehari sebelumnya sempat memarahi putri pertamanya. Kejadian tersebut yang diduga menyinggung terduga pelaku yang tak lain adalah anak kedua korban. Hingga kini, polisi masih mendalami motif pelaku dan belum memberikan penjelasan terkait kasus ini. Sementara tetangga sekitar mengenal keluarga korban sebagai keluarga yang harmonis. Hubungan orang tua dan anaknya seperti biasanya. Lantas, bagaimanakah anak di bawah umur bisa melakukan pembunuhan? Apa pemicunya yang membuat pelaku gelap mata? Tim TV One mengabarkan. Kasus ini memang bikin geger ya, nggak cuma geger di lingkungan sekitar, sosial media semua membahas kasus ini. Karena betul-betul janggal anak yang biasanya menghormati orang tua. Kalaupun memang ada permasalahan biasanya ya mungkin ngambek-ngambek, didiem-diemin gitu ya, diem-dieman sebentar. Tapi ini justru diduga mengakibatkan orang tuanya meninggal dunia. Bahkan kita juga terus mencari keterangan dari pihak kepolisian begitu ya, yang sayang masih belum bisa memberikan keterangan kepada kami. Iya, kita tidak mau menjudge, berasumsi berlebihan terlebih dahulu karena ini terduga pelaku juga adalah anak di bawah umur, tapi belum ada rilis resmi dari kepolisian. Kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Mbak Orisa Sativa, psikolog. Selamat pagi, Mbak Orisa. Selamat pagi, Mbak. Mas. Kemudian ada Prof. Heru Susetio, pakar viktimologi Universitas Indonesia. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Mas. Saya mau langsung ke Prof. Heru. Prof, dari kacamata viktimologi, bagaimana Anda melihat kasus kekerasan dalam lingkungan keluarga yang dilakukan oleh seorang anak, apalagi masih di bawah umur, Prof? Iya, makasih. Kita sama-sama sedih dan prihatin ya. Dan juga ini mungkin bisa dibilang bencana nasional juga ya. Karena pembunuhan dalam keluarga ini sebenarnya tidak banyak terjadi. Walaupun belakangan di Indonesia sudah mulai sering terjadi. Tapi biasanya kalau saya lihat lebih banyak dari orang tua ke anak, ataupun dari antara ayah bunuh anak atau bunuh istrinya, ataupun istri bunuh suami, ataupun sesama anak saling berbaku bunuh ya. Tapi kalau dari anak ke orang tua, apalagi seorang perempuan ke ibu, walaupun ini baru dugaan ya, kita tidak bisa mengatakan beliau pelaku karena masih proses pemeriksaan kepolisian, mungkin terduga pelaku lah. Lagi beliau kita jangan sebut pelaku juga, sebutnya anak ABH, anak yang berkonflik dengan hukum ya, bukan karena beliau juga anak-anak kategorinya adalah mungkin juga korban dari lingkungan atau korban dari situasi sosial yang kurang menguntungkan buat dia, yang sekali dihadapkan pada sesuatu yang mungkin bisa membuat dia trauma seumur hidup itu. Jadi ini agak jarang, walaupun mungkin kalau kita masih lihat beberapa bulan lalu ada kasus di Lebak Bulus juga, ketika seorang anak diduga menjadi pelaku pembunuhan ayah kandung dan kemudian juga neneknya, kemudian ibunya pun luka parah, walaupun dia dan terbukti beliau menjadi seorang ABH di situ. Tapi itu laki-laki. Nah, ketika anak perempuan ini agak jarang memang, terlepas masalah gender, cuma memang anak perempuan jarang membunuh orang tua, apalagi ibunya, karena biasanya kan ada kedekatan secara psikologis, secara biologis dengan seorang orang tua, apalagi ini anak dengan ibu biasanya dekat, biasanya seperti itu, walaupun tidak semua seperti itu. Jadi ini kasus yang harus menjadi perhatian kita semua, tidak sekedar para penegak hukum, tapi juga mungkin pemerhati masalah keluarga, ketahanan keluarga, masalah, karena ini khawatirnya bisa menjadi akan berulang di tempat lain, terreplikasi, karena orang tuh biasa belajar dari lingkungan, belajar dari media sosial, belajar dari medsos, dia melihat pelaku yang sama di tempat lain, akhirnya direplikasi dengan alasan beda-beda. Biasanya ada masalah yang harus dikaji oleh pihak kepolisian, juga para praktisi ketahanan keluarga. Jadi itu yang
sekarang menjadi PR besar buat APH, penegak hukum, polisi, jaksa dan sebagainya, juga hakim dan juga termasuk memikirkan pola-pola apa yang paling tepat buat menanganinya. Iya, betul. Karena kriminal itu tidak sekedar kriminal, ada masalah sosial di situ. Ada masalah penyimpangan sosial, ada masalah lingkungan, ada masalah kriminogen. Faktor-faktor yang membuat orang jadi melakukan kejahatan, juga ada faktor victimogen. Faktor-faktor yang membuat orang itu jadi victim, jadi korban. Nah ini Prof, kalau usianya masih di bawah umur, tidak hanya dia terduga anak yang berkonflik dengan hukum, tapi bisa saja rentan menjadi korban, kan? Iya, biasanya memang dua-duanya ya. Satu sisi beliau juga adalah seorang ABH, anak yang berkonflik dengan hukum, kalau itu terbukti. Kedua, dia juga sudah jadi korban, mungkin sejak sebelum jadi ABH dia sudah jadi korban. Mungkin korban bisa jadi, kita nggak tahu, mungkin perlu ditelusuri korban perundungan, atau korban bully, atau korban mungkin kekerasan yang entah siapa pelakunya, sehingga yang itu dia kemudian dalam alam bawah sadarnya barangkali dia kemudian mereplikasi ini, ya menimbulkan suatu respon yang kadang-kadang dia pun tidak bisa mengontrolnya ya. Kadang-kadang ada istilahnya kemarahan yang sifatnya sesaat, atau ada yang sifatnya laten, ada yang sesaat, ada yang misalnya kita di jalanan kadang-kadang orang disenggol dikit bisa marah, bisa kasus di Bandung kemarin seperti itu ya. Hanya gara-gara nyalip mobil kemudian senggol-senggol, cekcok kemudian dibunuh, sederhana sekali. Tapi juga ada yang sifatnya laten, karena kemarahan sifatnya laten, nah respon orang itu beda-beda. Beda-beda. Ada yang mungkin bisa cukup bijak, ada yang responsif, agresif. Nah, ini harus ditelusuri oleh pihak kepolisian, kira-kira modusnya apa, penyebabnya apa, dan yang terpenting harus dicamkan bahwa terduga itu masih ABH, masih anak-anak di bawah umur, artinya harus berlaku undang-undang sistem peradilan pidana anak dengan segala aturannya, dan jangan disamakan dengan orang dewasa gitu. Dan juga pendekatan yang tidak hanya pendekatan hukum, tapi pendekatan sosial, psikologis, dan menekankan pada aspek rehabilitasi sosial, dan ketimbang pendekatan semata-mata hukum pidana seperti itu. Oke, Mauriza, ini kan beredar juga informasi bahwa salah satu yang diduga menjadi penyebabnya adalah kemarahan dari anak berhadapan dengan hukum ini melihat kakaknya diomeli oleh korban begitu. Apakah memang ini bisa jadi pemicu? Kalau misalnya iya, ini kira-kira sudah berapa lama biasanya dipendam sampai akhirnya bisa melakukan, bisa dibilang aksi nekat tersebut? Oke, jadi sebenarnya disclaimer dulu nih Mas dan Mbak ya, Mas Reza dan Mbak Malap. Jadi kuncinya adalah di assessment dan anamnesa nanti dari teman-teman psikolog ya, dan teman-teman kepolisian yang memeriksa, itu pun dengan sangat kehati-hatian. Karena gini, kita butuh informasi, tapi tadi kita sudah diskusi juga offline, kalaupun pelaku, tapi dia juga korban, karena masih di anak-anak itu kita mungkin secara awam juga tahu ya, bahwa sebelum usia early adolescence 18 itu sebetulnya logika berpikir anak, namanya juga anak-anak ya, logika berpikir itu sebelum 18 itu belum bisa berjalan dengan baik begitu. Kita yang punya logika aja kadang-kadang manusia dewasa aja masih bisa lepas kendali begitu ya, apalagi anak-anak yang memang notabene-nya tidak punya kecerdasan berpikir, analisa, problem solving yang baik dan lain sebagainya gitu ya. Jadi intelektualitasnya masih terbatas, terus melakukan kegiatan atau suatu aktivitas yang memprihatinkan, tadi Prof bilang gitu ya, yang kita sendiri juga terheran-heran, terbengong-bengong begitu ya. Kalau tadi Prof sudah mencontohkan kasus ini, kasus itu, saya nambahin, kalau nggak salah saya browsing tadi malam tuh, ada yang kasus Mei, kalau nggak salah di TV One juga ada, itu dibahas juga, Mei 2025 ini, tapi itu anaknya 18 tahun, perempuan juga, kalau mungkin ya, coba kita periksa, kita cek, 18 juga kan early adolescence. Jadi logikanya anak itu sudah mengembangkan secara psikologi yang kita sebut sebagai pembentukan value yang dari lingkungan. Kalau masih anak-anak, seperti senior saya bilang tuh, misalnya Pak Seto bilang gitu ya, atau semualah kita, anak terbentuk dari apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Jadi nggak bisa dia berlogika. Spontan ya? Itu pasti spontan sih. Anak itu pasti spontan. Tapi bahwa dia berpikir, ibu saya harus dibunuh begini-gini, saya yakin tuh nggak kayak gitu. Jadi intinya
Satu kuncinya di anamnesa dan dari anamnesa dan asesmen nanti akan terlihat begitu. Karena kita itu kalau menilai suatu kejadian secara psikologi itu kita menganut yang namanya multifaktorial. Satu, jelas genetiknya bagaimana. Berpengaruh ya? Bahasa itu pasti sih gitu. Setelah 18 yang tadi saya bilang baru value anak itu terbentuk karena lingkungan. Tapi sebelum itu jujur mohon maaf, bapaknya dulu gimana? Waktu kecil nakal nggak, manjat-manjat lah, bolos-bolos lah, melawan guru itu kemungkinan kita perlu gali juga tuh sampai sedalam itu, pohon keluarga perlu kita lihat. Segitu berpengaruhnya? Kita sebut sebagai deep assessment. Ya, genetik itu pasti kan kalau teori biologi zaman kita SMA kan anak terbentuk dari 46 kromosom, 23 bapak, 23 ibu. Nah, ini baru anak 12 tahun ya, kita harus cek juga kejiwaan bapak ibunya, itu pasti harus. Persoalan bahwa minta maaf kakaknya dimarahi apa segala itu menurut saya gitu ya, mudah-mudahan benar, itu tuh hanya sebagai suatu pemicu saja. Kalau kita juga sepakat mungkin sama Prof bahwa frustasi menimbulkan agresi, itu udah teori dasar ya, frustasi sama dengan agresi. Ada sebab akibat gitu ya. Nah artinya kalau anak ini berarti agresi karena adanya frustasi. Frustasi apa? Nah frustasi itu kan nggak mungkin sehari 2 hari, berhari-hari. Kalau mungkin ada adegan cerita sebelumnya dan mungkin bertahun-tahun sebelumnya keluarga ini sebenarnya nggak harmonis, ibunya sering curhat ke anak-anaknya, yang sebetulnya anak-anak itu juga ini sekalian ya. Saya mau kasih pesan kepada pemirsa, kalau punya masalah sama suaminya, jangan anak tuh dibawa-bawa terus tuh bapakmu tuh jangan, anak tuh belum punya belum punya kapasitas. Kan bahasa gini, aku juga nikah juga belum, aku juga nggak tahu, mesti aku pacar aja nggak punya gitu kan. Jadi jangan loh ibu-ibu nih, itu yang kita sebut sebagai daily hassles, kerepotan sehari-hari, kerumitan sehari-hari yang dihadapkan pada anak, tidak mengancam nyawa, tidak memakan biaya, ya dong, cuma dicurhatin aku sama Mbak Mala, Mbak iniku begini misalnya, ini tapi tiap itu sama hari. anak ya? Dan anak tidak tahu jalan penyelesaiannya, tidak tahu harus apa, tapi ditumpuk terus, bisa jadi itu menimbulkan agresi. Kalau memang ternyata basicnya sesederhana, bapak ibunya tuh nggak harmonis, pisah rumah, pisah ranjang, tapi dicurhatin terus, anak bisa menjadi agresi, dia mungkin nggak bisa lawan bapaknya. Akhirnya dilampiaskan ke ibunya, bagaimana? Tapi mohon maaf Mbak Orisa, kalau frustasi akibat atau agresi akibat frustasi yang berkepanjangan itu, apakah memang masuk akal dia melakukan 20 tusukan seperti itu? Multifaktorial. Dia main game enggak? Ya itu kan iya dong gitu ya. Kalau Gen X ini ditanya, mohon maaf Prof masih muda mainnya perang-perangan gitu ya. Dan kita betul-betul grouping, kita kekompakan. Wah beda. Jadi anak itu juga terbentuk karena permainannya loh. Permainan itu membentuk karakter nih, sekalian ya, mumpung diajak ke sini. Ibu-ibu hati-hati. Cuma game, duduk anteng di rumah, tetapi itu membentuk karakter anak-anak. Kalau gamenya itu ada loh game yang kayak kucing ya. Tapi kita tuh ada pencetan yang tabok-tabokin, pukul-pukulin, tonjok-tonjokin. Lah kalau itu menjadi masuk ke kognitif dan menetap gimana? Itu menjadi biasa. Makanya anak-anak tuh ngebully atau ngevideoin temennya yang dipukulin itu seperti menikmati, itu mungkin karena game. Saya sih masih curiga game. Ini asumsi. Saya tidak melakukan pemeriksaan. Tapi asumsinya apa yang dia lihat, apa yang dia tonton. Mungkin pertengkaran kalau misalnya bapaknya, kita harmonis-harmonis aja kok, cek. Kakaknya dimarahin cuman sekali kok, cek. Apakah ada sibling rivalry, persaingan keluarga kandung? Cek. Value-nya seberapa? Bapak ngajarin ke anaknya bagaimana tentang value, kalau bahasa kita akhlak, bagaimana? Cek. Bagaimana ibunya sering curhat nggak kepada anak-anaknya tentang masalah rumah tangga, itu yang kita khawatirkan, dan game. Intinya itu. Oke, ini faktornya kan multifaktor tadi ya. Prof, apakah memang peran keluarga segitu besar pentingnya, tapi ketika ada beberapa fakta, termasuk informasi ada desas-desus bahwa memang ini melihat keterangan yang sudah diberikan begitu ya, posisi orang tua nih tidak dalam satu kamar yang sama. Apakah pengaruh psikologis terhadap anak juga bisa membuat anak bisa berperilaku nekat seperti tadi? Kami bahas usai jeda, tetap bersama kami. Baik, kita lanjutkan perbincangannya Prof Heru. Jadi dari informasi keterangan dari saksi, ini
ada lokasi yang terpisah antara orang tua laki-laki dan juga korban orang tua perempuan ini begitu ya. Apakah ada pengaruh psikologis yang membuat korban atau anak yang berhadapan dengan hukum ini bisa melakukan aksi nekat seperti itu? Iya. Ya itu harus diteliti ya, harus dikaji, harus diinvestigasi, diselidiki dan sebagainya, karena biasanya suatu kejahatan tidak satu sumber, dan tidak satu faktor ya. Ini harus menjadi kewajiban atau tugas dari kepolisian dan juga melibatkan psikologi forensik dan sebagainya, kriminalistik, kriminolog, psikolog, kemudian viktimologi juga, supaya bisa mendapatkan pembuktian dan kesimpulan yang sifatnya akurat dan evidence based ya. Jangan berdasarkan prasangka atau dugaan saja. Karena jangan hanya gara-gara tidurnya beda kamar, beda rumah dianggap tapi ini. Kemungkinan itu ada. Iya, mungkin atau tidak? ada, mungkin katakanlah sedang kurang harmonis. Atau kadang-kadang juga ada yang memang karena ingin punya me time saja kadang gitu. Ada yang mungkin pasangan ingin punya me time, kadang bersama kadang tidak. Ada yang karena betulan memang sedang pisah, ada yang pisah dalam rumah saja atau pisah ada beda rumah juga ada, tergantung kemampuan masing-masing ya. Jadi saya kira itu salah satu faktor mungkin, makanya memang harus benar kata Ibu Oriza tadi bahwa harus diakses, diteliti ini apa sih masalahnya gitu. Karena sebab itu tidak kadang-kadang tidak spontan, harus ada sebab yang cukup panjang. Ini harus diteliti oleh kepolisian dan lembaga terkait. Kira-kira masalahnya apa? Masalah sosial, psikologis, game online, ya masalah medsos, atau karena perilaku kriminal itu dipelajari. Bagi untuk anak-anak yang memang masih dalam tahap membangun, tahap yang sedang mencari jati diri, dia akan mudah terpapar oleh informasi yang datang dari luar, yang apalagi yang sekarang kita nggak usah jauh-jauh ada di handphone kita. Makanya di Australia sampai dilarang ya penggunaan medsos sampai anak umur 16 tahun. Saya kira itu ada alasannya ternyata ya. Karena kadang-kadang kita orang tua melarang anak pergi keluar rumah, ternyata bahayanya justru ada di rumah. Masuk ke dalam ya. Bukan pertemanan dengan orang luar, justru di dalam di handphone dia sendiri gitu. Mungkin dengan game online sifatnya violence, menawarkan kekerasan gitu. Anak belajar dari handphonenya, belajar dari sekarang banyak cybercrime juga ya, ada cybercrime. Ada cyberbullying juga, ada cyber harassment, itu yang harus diperhatikan. Jadi untuk praktisi keluarga, pendidikan, orang tua, sekolah, jangan hanya melihat faktor luar, jangan-jangan semua masalah ada di media sosial atau di cybercrime dan sebagainya, cyber stalking dan segala macam. Apalagi anak rentan dalam menyerap informasi, mana yang mungkin benar tidak benar, dia sangat juga tergantung pada peer-nya, ada peer pressure. Ada toxic femininity, ada toxic masculinity segala macam, itu harus dipelajari dengan serius. Baru bisa memfilter dengan baik ya. Tapi Prof, saya penasaran pada saat penanganan hukum dari anak yang berhadapan dengan atau berkonflik dengan hukum ini, seperti apa proses rehabilitasi yang tepat, Prof, yang dilakukan oleh kepolisian? Dan berapa lama waktu anak ini kira-kira bisa mengungkapkan secara jujur alasannya begitu? Nah ini yang susah ya, karena level anak itu beda-beda ya, kesiapannya, kedewasaannya, level trauma juga beda-beda. Ada yang bisa mengungkapkan, tapi juga ada yang traumanya sangat serius depresinya. Maka maka pendekatannya harus multidisiplin. Ada psikolognya, ada psikiaternya, kemudian dia sampai dokter, praktisi pendidikan dan sebagainya. Jadi ditunggu sampai dia siap. Karena secara undang-undang sistem peradilan anak itu tidak bisa dipidana penjara sampai umur 14 tahun ya. Maka biasanya dikenakan tindakan. Tindakan itu bisa rehabilitasi sosial, dirawat oleh psikiater, psikolog, atau kemudian dikembalikan ke orang tua sampai umur yang cukup, kemudian di-assessment kembali, kemudian akan ditentukan apakah ke LPKA ataupun sekarang namanya penjara anak itu disebut LPKA atau LPKS, Lembaga Pendidikan Kesejahteraan Sosial, atau Balai Rehab Sosial atau Pusat Pelayanan Sosial Anak. Itu banyak ininya, tergantung assessment dari pihak Bapas, dari pihak psikolog dan pekerja sosial ya. Karena sekarang yang harus diperhatikan adalah the best interest of the child, kepentingan terbaik buat anak. Karena bagaimanapun dia sudah dihukum oleh situasi ini ya. Betul. Dia mungkin tidak di penjara ataupun dia tidak dirawat. Tetap menjadi korban cuma ya. dia itu bisa seumur hidup itu. Traumanya, merasa bersalahnya,
aku membunuh ibuku, kata. Itu seumur hidup seperti itu. Oke. Ya, apalagi kalau dia bertemu orang lain akan dibully, oh ini dia pembunuh anak, pembunuh ibunya, itu akan semakin trauma. Dan itu sifatnya seumur hidup. Hukuman sosial karena lebih mengerikan daripada hukuman pidana negara. Lebih mengerikan hukuman sosial yang karena sifatnya long lasting. Dan level trauma, level anak bisa rilis dari masalah tersebut juga berbeda-beda. Ya, jadi ini masalah kita bersama. Ini bukan cuma masalah keluarga, masalah kita bersama sebagai para orang tua, para anak dan pemerhati kesehatan mental anak-anak di Indonesia. Begitu. Oke, Mbak Riza, ini kita sepakat bahwa kejadian ini jadi pelajaran luar biasa bagi kita masyarakat Indonesia begitu. Tadi ada katakan bahwa anak berusia sekitar 12 tahun ini menyerapnya dari lingkungan sekitar juga begitu. Dan kalau berumah tangga kan nggak mulus-mulus aja. Gimana cara menjaga rumah kita tetap menjadi safe space nih untuk anak-anak kita, walaupun ya konflik antara orang tua mungkin aja terjadi gitu. Iya, oke. Baik, mungkin sebelumnya saya awali dulu dengan pemahaman bahwa ada istilah orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa, ya. Mungkin menurut saya anak ini sudah demikian berat ya yang dilakukan, dan itu pun kepada ibunya gitu ya. Kalau bully kepada anak tuh mungkin kita masih bisa, bukannya ditolerir ya, tapi itu masih sering terjadi. Tapi ini kemungkinan ada gangguan jiwa di anak itu juga yang perlu kita garis bawahi. Satu, kalau dibilang loh masih 12 tahun kok gangguan jiwa, pengalaman kita di lapangan gitu ya, di tempat konsultasi itu bahkan untuk gangguan skizofrenia, anak dengan waham dan halusinasi umur-umur segini sudah mulai ada. Waktu saya jadi psikolog misalnya awal 2000 ya, 2002, 2003 itu yang gangguan dengan waham halusinasi itu paling baru umur 30, 40. Sekarang itu 14 tahun, 15 tahun, 11 tahun itu sudah punya waham halusinasi. Jadi betul kata Mas Reza bahwa kita harus awareness yang tingkat tinggi. Jadi mudah-mudahan dengan kasus ini nggak sekedar wow, gila ya, kebangetan gitu, astagfirullah dan lain-lain, tetapi menjadi kayak mengencangkan sabuk untuk kita semua orang tua bahwa mohon maaf, nauzubillah min dzalik, ini bisa terjadi kepada siapa saja, kapan saja, di keluarga mana saja. Karena gangguan jiwa itu prinsipnya begitu, bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, kalangan mana saja. Mau kita punya uang, kita nggak punya uang gitu ya, kita status sosial ini itu gitu. Jadi ini awareness anak kita harus diperkuat lagi, value atau nilai hidupnya. Kalau bahasa kita akhlaknya itu. Jadi itulah kalau kita sebetulnya sudah membekali dengan nilai hidup yang cukup, pemandangan yang baik, itu sudah safe space untuk safe place untuk anak-anak kayak gitu. Jadi tapi Mbak Orisa, kalau tanda-tanda atau gejala-gejala, ini kan sekarang ada istilah red flag, green flag gitu. Tanda-tanda red flag pada seorang anak ataupun anggota keluarga itu kita bisa nggak sih mengenalinya secara dini? Anak harus dilihat dari 3 situasi. Tadi di rumah kan, ya kadang tuh kita mohon maaf juga untuk penyelidik ya, orang tuanya dioplak-oplak semua tapi coba yuk guru-gurunya ditanya, sahabat-sahabatnya dia ditanya di sekolah itu dia gimana, apa mungkin dalam seminggu 2 minggu belakangan udah mulai murung, mudah gelisah, mudah tersinggung, nggak konsentrasi belajar, bahkan mungkin sering nggak masuk sekolah, berarti kan sebetulnya sudah ada gejala, gitu ya kalau kita sebut fase prodormal, mau sakit gitu ya. Nah itu yang kita perlu, guru-gurunya coba dicek, wali kelasnya gitu, mestinya dia pihak-pihak kayak gitu tuh harus punya informasi yang akurat tuh untuk menegakkan diagnosanya ini gitu loh. Nah terus kemudian bagaimana dia bermain, dengan siapa dia bermain, apa permainannya, apa yang diucapkan pada saat bermain gitu ya, apakah makian. Ya itu juga menjadi pertimbangan-pertimbangan yang nanti bisa untuk mempertegas anamnesa dan diagnosa kita. Oke, Mbak, ini kan tekanan psikologis pada anak misalnya pada usia sekitar 12-13 tahun mungkin akan melakukan aksi yang bisa dibilang agresif begitu. Batas normal maksimalnya itu seperti apa, Mbak? Ketika sudah melewati itu, oke, kita harus ke orang profesional nih untuk mencegah supaya hal-hal tidak terjadi begitu. Saya rasa semua orang bisa browsing ya kalau mau browsing gitu. Bahkan yang diajarkan oleh guru BK di sekolah gitu ya. Masa pubertas ya kan, 12 tahun. Kalau anak perempuan biasanya early puberty 11 tahun atau bahkan ada yang 10 udah mohon maaf menstruasi.
itu kan fase storm and stress. Storm itu badai emosi yang meledak-ledak dan stres, gampang stres apa aja, stres ini gitu ya. Nah, anggap aja 12 ini kan lagi puncak-puncaknya hormon di mana anak itu mudah tersinggung, mudah marah, mudah gelisah, negativity fase gitu ya misalnya. Ya, tetapi paling biasanya reaksi-reaksi yang ada di buku-buku juga, pengalaman teman-teman psikolog-psikolog lain juga, saya yakin sama, ngelawan orang tua, ya kan, banting pintu dikasih tahu, ngebentak-bentak mamanya, ngebentak-bentak papahnya, terus peer konflik tadi Prof bilang, paling-paling levelnya di situ-situ sih, ya kan, ngebully temennya oke. Tapi nggak yang sekarang kayak gini sih, mohon maaf, ngebunuh ibunya. Ini kita juga lagi baca-baca jurnal juga kayaknya nggak pas juga, jadi kita juga ini shock semua sih, dan ini harus disikapi sangat serius, bahkan kita juga prihatin dengan bencana saudara-saudara kita di Sumatera, tapi ini juga bencana loh. Tadi Prof juga di awal bilang, wah ini kita kencangkan ikat pinggang, hati-hati sudah dengan gadget, udah hati-hati dan awasi pertemanannya. Kalau pulang ditanya hari ini melakukan apa, pengalaman terbaik apa, terburuk apa, harus sudah dicek. Karena anak-anak itu biasanya nggak gampang bicara ya, apalagi kalau pendiam. Makanya nanti teman-teman psikolog yang ngetes juga biasanya mereka akan tes gambar, proyeksi, karena kalau diwawancara kadang malah jadi takut kan, gemeter, malah nggak keluar semua, malah biasanya gambar, play. Treatmentnya harus berbeda ya? Beda. Baik, terima kasih Mbak Horisa, terima kasih Prof Heru atas waktunya. Ini multifaktor penyebabnya dan kita belum bisa menjustifikasi apapun sebelum kemudian ada penyelidikan dari kepolisian. Dan satu yang bisa dijadikan catatan bahwa ketika memang kita sudah mengalami titik atas, lingkungan sekitar juga begitu ya, jangan lupa untuk minta bantuan profesional. Karena kalau fisik aja ada dokternya, psikologis yang sakit dan juga terganggu harus juga segera diobati ya.